Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi, saya Putra Gara di acara Kabar Pokja Podcast. Kabar Pokja Podcast membicarakan banyak hal dari mulai ekonomi, politik, budaya, dan segala macamnya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bang Didi Furkon. Didi Furkon ini seorang pengamat kebijakan publik di Kabupaten Bogor. Selamat datang, Bang Didi. Terima kasih. Sehat selalu ya. Iya, ini kita mau berbicara atau kita berbincang-bincang terkait kebijakan publik atau hal-hal yang ada di Kabupaten Bogor. Ini menarik nih, Bang Didi, terkait dengan pergantian PJ. Iya. Bagaimana PJ Asma Wastopo ini tahun-tahun diganti oleh Bahril Bakri di jelang akhir tahun ini, yang kita tahu bahwa durasi kepemimpinan PJ ini sebenarnya tinggal menghitung waktu, ya kan? Tapi kenapa tahu-tahu diganti? Seperti apa dan efeknya apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih Bang Gara atas waktunya dan abang semua yang hadir di studio. Setelah beberapa kali diundang, saya alhamdulillah bisa hadir hari ini. Iya. Terima kasih. Kembali tadi pada awal pertanyaan, masalah efektivitas PJ, kenapa ada pergantian, terus efektif seperti apa. Saya kira kalau sudah menyangkut kebijakan pergantian itu jelas ya pimpinan seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu kan yang ditempatkan. Ya, artinya kalau ditempatkan mereka kapan saja oleh pimpinannya bisa ditarik ke pusat seperti itu. Saya kira kalau gambaran saya seperti itu. Nah, kalau kembali kepada apa yang dia laksanakan selama menjadi pejabat bupati di Kabupaten Bogor, ya plus minus lah. Kurang lebih kan dia cuma 10 bulan ya. Mungkin plus tiap orang kan, apalagi di PJ ya, bukan yang definitif lah katanya. Dia tidak membuat sebuah kebijakan yang fundamental kayak seperti itu. Dia tidak punya visi, dia tidak punya misi, dia hanya menjalankan roda pemerintahan yang ada saja lah dari sebelum. Sehingga dia lebih kepada administratif lah seperti itu. Nah, masalah kebijakan yang kalau saya amatin ya Bang Gara, masalah kebijakan yang dia selama menjabat, saya kira ada poin-poin bagus juga sih. Terus seperti penataan kawasan Puncak, saya kira ya bagus itu penataan Puncak, tapi gitu ya. Tapi kan ada juga yang menolak juga gitu. Kenapa ini ditertibkan, ini tidak, itu kalau ditertibkan. Tapi secara global bagus ya. Saya memberikan poin. Kenapa? Karena Puncak sendiri itu adalah sebagai serapan air, sebagai lingkungan yang harus terjaga, ekosistemnya, gitu kan. Kalau sementara ini banyak bangunan bangli, bangunan liar, ini itu, sebetulnya kan ini harus dikembalikan lagi pada habitatnya. Nah ini Asmama bisa besitu, itu poin buat saya. Ya 99,9% saya nilai dia bagus dalam penataan ini. Nah kalau ada perihal lain gitu ya, penolakan di sana sini itu kan ceritanya lain. Kita tidak bisa ke sana, tapi secara umum itu mungkin saya melihatnya sisi itu saja yang bisa diselesaikan. Terus yang kedua, ada kebijakan yang tidak selesai sampai hari ini, yaitu open bidding masalah sekretaris daerah. Kan sampai saat ini masih PJ juga, masih harusnya kan ini juga sudah menggelinding. Tapi karena waktu sudah berjalan, saya kira ini tidak bisa lagi gitu. Jadi kita harus menunggu yang definitif. Nah ini kalau masalah kebijakan. Terus yang lainnya saya kira
Saya tidak melihat sisi-sisi lain lah, melihatnya sisi itu aja. Terus sisa sekarang nih yang tadi Bang Gara tanyakan ke saya, masalah apa namanya, ini kan waktunya tiga bulan lagi lah ya, atau 5 bulan lagi sampai pada ini ya, sampai pada pelantikan lah. Saya kira sama, modusnya sama juga. Ini dia hanya menjalankan administratif saja, dia tidak punya visi misi, dia menjalankan saja, ngalir begitu saja. Gitu. Makanya ke depan saya kira nih bagus juga nih Bang Gara. Ke depan ini PJ ini cukup 3 bulan lah ke depan ini. Jangan sampai setahun atau 2 tahun, apalagi ke Jakarta 3 tahun. Luar biasa. Jadi jangan sampai lagi. Jarumnya PJ kan laksana. Kalau 3 tahun itu sudah 2 tahun sudah per 50% perjalanan. Seperti itu. Nah ini yang saya lihat dari segi kebijakan publik dari PJ Plasma waktu yang sekarang, saya kira ya pergantian biasa saja. Administratif tidak ada yang bisa diselesaikan eksekusi secara yang fundamental seperti itu. Beda dengan bupati yang dipilih oleh masyarakat secara langsung, ya beban moralnya lebih tinggi, apa-apanya juga lebih dominan dan ini lebih dikenal seperti itu. Kalau PJ kan tidak ada kenangannya, gitu. Nanti aja ya. Iya, seperti itu. Iya, tapi kan begini maksud saya. Kenapa Asmawa yang sudah 10 bulan ini tahu-tahu diganti? Oke, itu kebijakan pimpinannya atau bisa. Tetapi tentu kan tidak serta-merta asal ganti. Ada sesuatu, ada istilahnya credit point, atau ada penilaian layak atau tidak layak, mampu atau tidak mampu. Ada hal-hal pandangan Bang Didi seperti itu nggak di antara pergantian PJ di Kabupaten Bogor? Saya bisa menangkap kalau sudah Bang Gara kemana, ya seperti itu. Saya kira gini, kalau sudah menyangkut pergantian oleh pimpinan karena dia PJ, ya kan, ya kalau dalam kehidupan itu sudah waktu dicabut itu nyawa kan bisa saja, kapan saja, setiap saat, setiap waktu kan kita yang namanya ASN bagi PJ ya di mana saja kalau tidak ditarik tidak ke sana. Nah ini yang musim Bang Gara ini mungkin kenapa sih bisa di dalam waktu yang sebentar lagi kok bisa diinginkan? Apa salahnya kan begitu kan ya? Nah, kalau bicara salahnya saya tidak paham dan tidak tahu apa yang menyebabkan dia katakanlah ditarik kembali oleh pusat. Nah kalau saya melihat kalau pusat punya argumentasi ini mungkin ada riak-riak. Nah ini terakumulasi, ya mungkin masalah A, masalah B, masalah C sehingga mengganggu kedamaian di sekitar. Kalau saya melihat ke sana gitu ya, mungkin kalau mungkin itu kan masih antara iya dan tidak. Kan? Nah kalau saya melihatnya mungkin sebatas sana. Cuman kalau spesifik kenapa dia pindah, masalah apa, kenapa, nah, saya tidak tahu gitu ya. Nah, tapi kalau dikumpulkan seorang pejabat tiba-tiba pindah, mungkin itu juga akumulasi. Akumulasi persoalan 1, persoalan 2, persoalan 3 sehingga mungkin pimpinan mengambil kebijakan yang sifatnya seperti itu, Bang Gara. Tapi kalau spesifiknya saya tidak mengetahui lah seperti apa. Dan seperti kita tahu lah bahwa aktivis Kabupaten Bogor juga berbondong-bondong untuk Kemendagri, demo di sana, bagaimana Asmawani waktu itu harus dipulangkan lah, dicopot lah dan segala macam. Tentu ya tidak ada asap kalau tidak ada api, seperti itu. Nah, saya juga berpikir bahwa itu memang urusan pimpinan atau pusat, tetapi ada regulasi yang dijalankan harusnya kan, dan terkait regulasi itu tentu terkait dengan penilaian. Mungkin yang tadi Bang Didi bilang bahwa demi kenyamanan, ya kan, biar tidak ada riak, biar istilah kasar tidak merembet kemana-mana. Mungkin ya kalau saya lihat. Jadi kan kalau saya lihat atau kita lihat lah ya sama-sama bagaimana PJ ini terkait dengan
regulasi atau kebijakan yang diambil selama 10 bulan harusnya mampu dituntaskan dengan sisa beberapa bulan ke depan. Tapi tahu-tahu kan diganti. Saya melihat ada something sebenarnya, di mana aktivis Bogor berbondong-bondong ke Mendagri, minta dicopot, minta dipulangkan dan segala macam. Tentu tak ada asap kalau tak ada api, seperti itu. Jadi saya justru pengen meresume selama 10 bulan itu yang dilakukan oleh PJ dari sisi sudut pandang Bang Didi, tahu-tahu diganti oleh Bakti. Kayak gitu Bang, gimana kalau menurut Abang pergerakan para aktivis itu juga tidak ada api pikir saya. Ya, sementara tadi kan saya sudah sampaikan ya. Dan pergerakan selama ini oleh berbagai elemen itu kan isunya macam-macam. Isunya macam-macam. Sedangkan PDI itu telah menuntaskan apanya kebijakan pemimpin yang sebelumnya. Ya kan, namanya sudah menjalankan di APBD yang sudah berjalan. Nah ini terkait pergerakan-pergerakan dari elemen ya, yang notabene adalah nota protes terhadap PJ. Ini kan kita isu yang dibawa itu apa gitu. Kan kita tidak sampai mendalami ke sana. Tapi kalau dalam segi kebijakan publik, saya akan melihatnya ini apa sih regulasi yang dijalankan. Contoh, bagaimana pembangunan jalan, bagaimana trek lingkungan, bagaimana trek sampah, bagaimana stunting, bagaimana kesehatan, bagaimana inflasi. Nah itu yang kita lihat. Nah setelah 10 bulan ini apa yang dilakukan? Ternyata PD itu suatu, memang dia melaksanakan apa yang ada. Tidak bisa menyasar kepada kesentuhan program karena dia tidak membawa visi, tidak membawa misi. Berat. Diganti. Ketika dia sama saja. Enggak, dalam arti kata, kenapa tidak dituntaskan sampai selesai jelang pergantian definitif ini? Kalau sekarang dari awal saya sampaikan, ini terjadi akumulasi dari berbagai tuntutan dari A, B, C, D sampai Z. Wah ini orang kerja begini gitu. Apa sih masalahnya? Nah, tidak masalahnya itu yang tidak tahu sampai hari. Kenapa dia diganti? Kalau masalah tadi puncak saya bilang, saya katakan dia bagus. Dia ingin melakukan habitat lingkungan di puncak. 90% saya kasih nilai baik. Tapi kan ada juga orang yang tidak suka. Loh ini tempat lahan saya, makan saya, udah pulangkan saja ke sana. Ya kan hak warga negara juga dia punya pandangan seperti ini dibongkar, ini tidak. Contoh lah seperti itu ya. Nah saya melihat kebijakan itu detailnya apa? Ini dijalankan apa tidak? Ini dijalankan apa tidak? Nah tadi kalau persoalan masyarakat berkurang, elemen nilai berat, pulangkan saja ke sana kemari, nah kita tidak tahu apa sih masalah apa yang dituntut oleh oleh orang-orang atau elemen-elemen tersebut. Nah, saya tidak memahami sampai sana. Nah, maka kesimpulannya kenapa sih sisa sebentar lagi hari mungkin ada banyak orang yang tidak nyaman. Atau karena dianggap tidak mampu atau macam mana? Saya bilang kalau bilang tidak mampu bisa juga bilang tidak mampu karena pemimpin itu harus sifatnya akomodatif. Ya, artinya harusnya dia bisa mengakomodasi, kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Tidak bisa kepentingan sekelompok diakomodasi. Bogor ini terlalu luas kalau hanya dikelola oleh satu kelompok, nggak bisa. Ya kan? Kalau dia makan, dia juga harus makan loh. Masa dia makan kamu tidak makan? Contoh kan begitu. Ya kan? Apa susahnya sih berbagi? Katakanlah mungkin juga ada orang yang terganggu pembagian. Nah ini kan udah jalan beberapa waktu lah ya hari ini kan. Ya tentu lagi-lagi kalau kita diskusikan di forum ini lagi-lagi terkait dengan dia kan PJ, kan cuma menjalankan administrasi. Tapi menjalankan administrasi itu kan terkait dengan person. Person ini begini. Gesturnya, passionnya, narasinya, sikap tindak buatnya itu kan harus mencerminkan sebagai pemimpin. Kayak gitu. Nah, saya sangat menyayangkan sebenarnya tahu-tahu Topu ini terlepas dari permasalahan apapun yang terjadi sama beliau, kalau saya melihat ya memang ada faktor X-nya sehingga
ini harus diganti nih, seperti itu yang tadi dibilang. Itu memang ranah DPP atau pusat. Tetapi dengan kemajemukan Kabupaten Bogor, dengan luasnya Kabupaten Bogor, pusat juga tidak boleh serta-merta menaruh PJ itu yang tidak mengerti terkait dengan kultur, situasi, kondisi yang ada di kabupaten yang serba majemuk ini, yang begitu luas ini. Nah, Bang Didi melihat antara Sitompul dengan Bahri ini seperti apa kalau kita apple to apple? Walaupun kita belum lihat pelaksanaan Bahri ya, tapi paling tidak terlepas dari ini bukan definitif, ini hanya administratif. Kalau saya sih melihat sama saja mereka itu. Sama saja adalah orang yang memang hanya dikirim saja untuk mengurus administratif, tidak untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya fundamental, saya kira. Kenapa saya katakan jadi setia sama saja antara PJ yang lama dengan PJ yang baru saat ini? Karena memang dikirim ke sini itu ya untuk itu saja, hanya sebuah administratif, bukan fundamental. Dia mempunyai jabatan posisi bupati, tapi ada MPN di depannya PJ. Tapi segala kelakuannya, segala kebutuhannya sama dengan yang definitif. Seperti, tapi di dalam pelaksanaannya dia tidak bisa. Makanya saya bilang dari awal, Bung Gara tadi, PJ itu jangan lebih dari 3 bulan. Jadi udah kelamaan itu kan? Kalau setahun 2 tahun itu kelamaan, mereka definitif namanya. Sudah bisa merubah mindset orang. Seperti ini gratisan ini, gretongan kalau kata anak muda itu. Jadi kalau bupati kalau PJ 3 bulan dalam waktu pelaksanaan katakanlah dalam netralitas pilkada, contohnya seperti itu. Boleh mereka hadir. Dengan durasi yang 10 bulan kemarin lama itu kan? Lama itu dengan hanya menjalankan administratif, berarti yang dirugikan masyarakat Bogor. Sebagai masyarakat Bogor, saya dari awal menolak adanya PJ. Bukan hanya di Kabupaten Bogor, di Indonesia saya menolak PJ. Siapapun ya. Siapapun. Kalau sifatnya ini adalah demokratis. Kecuali 3 bulan dalam kutip di pelaksanaan pilkada 3 bulan 2 bulan. Udah 5 bulan. Ada 3 bulan. Seperti itu. Kenapa kita harus berbicara seperti itu? Lah ini kan menyangkut seluruh kebijakan yang fundamental. Betul, tapi hadirnya PJ ini juga kan di produk undang-undang, ya kan? Tidak serta-merta PJ itu menjadi satu keputusan, tapi ini diimbangi oleh satu kebijakan, yaitu undang-undang. Seperti itu berarti salah undang-undangnya. Undang-undang itu dibuatkan untuk salah. Kalau menurut saya, atau undang-undang dibuat untuk dilanggar. Kalau saya melihat, tadi Bung Gara sudah menanyakan ke saya, kenapa calon PJ bupati yang dikirim tidak memahami karakteristik Kabupaten Bogor yang majemuk ini? Beliau kan tadi pertanyaan. Nah, dalam prosesnya, Bung Gara di dalam Permendagri itu apa itu? Ya, regulasinya itu bahwa calon yang diusulkan itu 3 dari kabupaten kota, 3 dari provinsi, 3 dari pusat. Ada nggak yang dari kabupaten? Ada yang ada dari pusat. Bang Didi sebagai pengamat kebijakan publik di Kabupaten Bogor dan juga sebagai warga Bogor pernah mengajukan nggak itu? Ya pernah saya mengajukan. Kenapa tidak diakomodir? Berarti ya kalau tidak diakomodir di tingkat DPRD itu kan sudah lain soal. Jadi kalau kita ini sebagai warga masyarakat yang baik, ya kan? Fardu kifayah kita, fardu ain kita sudah dijalankan, ya sudah. Karena itu proses politik itu berkesinambungan dengan kepentingan. Mungkin orang-orang ini tidak penting kali, padahal kita sudah mengusulkan 3 dari kabupaten, 3 dari provinsi, 3 dari pusat. Harusnya kan pusat ngomong, wah ini cocoknya untuk kabupaten, orang kabupaten. Berarti kan memang dari tanda kutip PJ ini hanya kebutuhan pemilu menurut saya. Waktu itu, kalau menurut saya hanya kebutuhan pemilu, bukan kebutuhan substansi untuk membangun. Menurut saya melihat, emang olah PJ semua aturan bagus kan? Nggak juga. Berarti yang dirugikan masyarakat Bogor. Sangat dirugikan, sangat rugi. Itu pandangan saya dalam kacamata sebagai kebijakan publik. Saya tidak menilai orang dari person. Langkah-langkah seperti ini.
Langkah seorang strategis pemimpin itu dibuat karakteristik oleh seorang organisatoris. Rangkaiannya begitu, bukan? Pemimpin itu dibuat wataknya sebuah organisatoris, tempatnya oleh organisatoris. Bukan oleh administratif. Jadi kalau PJ hanya ditempatkan berkaitan dengan administratif, ya mau tidak mau, suka tidak suka ya begitu adanya. Ya, kalau administratifnya di lingkungan kesekretariatan, jangan di lingkungan pimpinan. Pimpinan itu adalah memutuskan sesuatu berdasarkan fundamental. Nggak bisa. Seorang administratif tidak akan bisa jadi pemimpin. Apalagi tidak memahami karakter lingkungan. Nah, itu yang saya maksud. Nah, terlihat kan 10 bulan bagaimana ini kejadian-kejadian, tapi kan saya harus objektif juga menilai orang. Oh, ini bagus sisi ini segitu. Nah, kalau kejadian berputar pada situ, kita tidak tahu kenapa yang berputar-putar. Nah, itu enggak. Jadi tidak banyak harapan masyarakat Bogor kalau kayak gitu terkait dengan pergantian PJ ini kan? Tidak akan pernah banyak. Dan mereka itu selalu beralibi. Saya ini hanya pejabat sementara. Di mana saja ini? Pejabat sementara. Nanti tunggu yang definitif. Lah kenapa kalau pejabat sementara bukan lama begitu? Apa setahun, 2 tahun? Sementara anggaran tetap harus digelontorkan. Nah, karena APBD itu kan dibuat antara eksekutif dengan legislatif. Ya kan? Untuk A, untuk B, untuk C. Jadilah yang namanya kue pembangunan. Pembangunan itu kan kalau kue pembangunan dilaksanakan oleh seorang PJ yang hanya mengurusi administratif bukan kebijakan publik. Kenapa dia selalu berangkat? Seorang PJ tanya aja di mana? Saya tidak mempunyai visi dan misi. Lah terus ngapain mimpin sebuah kabupaten, kota atau provinsi? Kalau tidak punya visi dan misi. Sedangkan yang dijalankan kabupaten kota visi dan misi. Nah itu kan bunyi daripada kenapa sekarang disebut dari sejak reformasi, kenapa ada namanya otonomi daerah, kan begitu, bukan? Jadi pemirsa, ini agak menarik bagaimana terkait dengan kehadiran PJ, bukan hanya di Bogor aja ya, di kabupaten seluruh Indonesia, kota seluruh Indonesia, bahkan gubernur seluruh Indonesia. Bahwa ini harus dievaluasi ini ya. Wajib dievaluasi. Atau mungkin ditiadakan lagi menurut Bang Didi. PJ atau PLT tetap harus ada. Harus ada. Tetapi durasinya itu jangan terlalu lama. 3 bulan itu paling banyak. Udah paling lama itu. Udah paling lama, sama aja dengan kepala desa. Ketika ada pilkades kan sama aja mereka juga. Ya kan? Nah, jadi maksud saya jangan terlalu lama. Kalau setahun, 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun. Nah, itu bukan PJ, harus diterima. Jabatan cuma 5 tahun, pejabat 3 tahun, sama aja dengan 60% dia berkuasa. 3 kali dia membuat APBD. Kalau 3 bulan masih diterima dengan akal sehat. Setahun timbul pertanyaan. Apalagi ada yang sampai 3 tahun. Ini perampokan konstitusi berarti. Perampokan konstitusi dan perampokan demokrasi. Perampokan demokrasi namanya. Ya, kalau pengen jabatan politis ya harus berebut dengan politis. Jangan setelah direbut oleh politis diberhentikan lalu diganti oleh PJ. Nah, emang kalau perampokan betul itu. Kalau orang ngerti administratif apa emang hidupnya benar juga? Enggak juga. Enggak juga. Banyak juga PJ yang di kerangkeng itu baca lihat di mana di zaman juga ada ya seperti itu. Ya. Kan tidak, bukan tolak ukurnya bukan itu. Seorang pemimpin dia harus melaksanakan seluruh kebijakan, ya kan? Nah, kalau PJ, Pak alasannya itu dibaca orang-orang. Saya kesini berangkat tidak punya visi dan misi. Saya menjalankan pimpinan. Lah, yang kita butuhkan itu pimpinan kita. Bukan pimpinan di atas. Kalau dia hanya mengakomodir kepentingan pimpinan di atas berarti ABS. Pundak menuju beda. Masyarakatnya yang dirugikan. Jadi saya minta dalam forum ini bahwa ini PJ atau PLT ke depan tidak boleh lebih dari 3 bulan. Itu pun ketika waktu mau pelaksanaan pilkada atau pemilu yang lain. Dan itu juga harus menggunakan pejabat lokal.
yang dipilih oleh DPRD dan diusulkan oleh oleh masyarakat, tokoh masyarakat, OKP, ormas seperti itu. Itu baru benar namanya kalau begini berdemokrasi. Mudah-mudahan sekarang bisa seperti itu. Karena kalau bicara masalah lokalitas berarti kebijakannya pun akan lebih kepada masyarakat lokalnya atau masyarakat setempat. Masyarakat setempat. Jadi tidak ada alasan lagi. Oh, Tidak ada alasan karena saya lagi. datang kemari atas perintah pimpinan. Pimpinannya siapa? Ngeri juga berarti ya PJPJ ini ya. Nah, ketika pusat yang namanya payung hukumnya bahwa orang yang menjadi PJ ketika dia seorang PNS itu kan level eselonnya kan sama. Ya. Ya kan? Kalau di kabupaten kota dia pernah jadi ini, di provinsi dia seperti ini, di pusat jabatannya setara ini. Nah, ngapain harus cari pusat? Kalau ada di daerah. Di daerah. Kenapa? Kalau emang nggak ada di daerah itu, cari di provinsi. Nah, ini semua disupport dari pusat. Ya, Super power banget itu kan kita tahu juga. Berarti ini memang bicara hanya kepentingan ya. Ya, kepentingan. Tapi kepada kepentingan struktural, bukan kepentingan masyarakat. Ini jabatan politik yang direbut melalui mekanisme organisasi demokrasi. Tapi dirampok Tapi oleh administratif. diambil oleh secara administratif. Di mana ceritanya? Nggak ada itu. Kembalikan lagi dari yang benar. Berarti ini sangat tidak benar. Sangat benar, tidak benar. Yang benar itu organisasi demokrasi. Nah, kenapa ini dibuka pilkada secara langsung? Nih, orang itu kan melihat nih orang organisatoris itu kan tidak harus dalam organisasi ABC ya. Jadi dia bisa memahami payung. Kenapa harus organisatoris Bung Gara? Organisatoris itu kan dari pemahamannya sudah jelas, mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama. Apalagi punya visi besar. Iya sih. Sekarang calon bupati, mereka punya visi-misi, menyampaikan visi-misi di depan pemilihan umum, di depan masa pemilihan umum, diperdebatkan. Nah, tiba-tiba PJ duduk 2 tahun atau 1 tahun setengah, enak amat visi tidak visi. Seperti itu. Ini pemirsa luar biasa ini. Ini perampokan demokrasi. Perampokan demokrasi. Bagaimana para politisi bertempur secara demokrasi untuk merebut kursi pimpinan di sebuah wilayah, tahu-tahu di tengah jalan digunting atau dipotong diganti oleh administratif atau PJ. Dan lagi-lagi bahwa di Kabupaten Bogor ini menurut pengamat kebijakan publik ini sebuah wacana yang harus evaluasi, bukan hanya kabupaten berarti maksudnya seluruh Indonesia ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini berarti kita menerima apa adanya atau bagaimana Bang Didi kalau kayak gini? Saya kira bukan terima apa adanya. Konsekuensi dalam bernegara itu adalah kan regulasi atau payung hukum undang-undang. Nah, ketika mereka yang membuat payung hukumnya itunya, ya mau tidak mau harus dijalankan. Nah, padahal hukum sendiri kan tidak harus yang kalau kita belajar hukum kan ada yang menghukum ada, ya kan? Hukum-hukum yang tidak tertulis juga banyak itu hukum-hukum seperti itu. Nah, ini ketika sudah menjadi hukum tertulis mereka yang membuat aturan seperti itu kan mau tidak mau harus dijalankan. Tapi tidak mendengar. Ada publik ini tidak mendengar. Masyarakat pengen ini, dia pengennya begitu. Itu berarti mengabaikan hukum adat. Bagaimana mengabaikan kalau saya hukum adat? Seperti itu. Ya kan? Orang ada hukum positif pun ketika masuk ke suatu wilayah orang sudah tahu. Ada attitude di situ ya. Nah, iya. Oh, sini ini peraturan di sini begini. Itu tidak tertulis, tapi sudah tahu. Cara welcome-nya, cara assalamualaikumnya. Kalau ini sudah tahu produk demokrasi, tapi mau disiasati. Ya iya, kalau produk demokrasi, serahkan kepada demokrasi. Kalau menunggu demokrasi itu tidak jalankan ya, waktunya jangan terlalu lama. Kan begitu ceritanya Bung. Sifatnya tentatif ya kan? Tentatif, 3 bulan cukup lah, paling lama 5 bulan lah. Iya.
Ini bukan satu tahun, apalagi 2 tahun. Itu namanya 2 kali kebijakan. Sedangkan dia sendiri tidak punya visi dan misi. Anggaran tetap harus dikeluarkan. Jalankan. Yang tujuannya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memiliki visi, Itu. waduh. Dia sih mempunyai hak yang sama kok, sama dengan yang definitif. Haknya, tempat tinggalnya, pengawalannya, seperti itu. Infrastrukturnya sama ya. Sama. Jenis kelaminnya yang beda. Kelaminnya beda. Ini hanya pejabat, ini Iya. definitif. Waduh, pemirsa ini luar biasa. Kita secara sadar berpikir bagaimana ternyata PJ dimanapun ada itu adalah perampokan demokrasi, dan ini harus dievaluasi karena setiap kebijakannya, setiap keputusannya itu hanya berkaitan dengan administratif, bukan kepada visi pembangunan di lingkungan. Jadi ketika terjadi kesalahan atau terjadi mumpuni atau kemampuan, dia hanya lempar permasalahan bahwa saya cuma administratif. Ini lagi-lagi Dan tidak punya visi dan misi. tidak punya visi dan Ketika dia sudah mulai tersudut dalam suatu permasalahan. dan ketika sudah tersudut itu menjadi ria, pimpinannya melihat diganti aja yang baru biar tidak ada masalah. Nah, Itu tidak menyelesaikan masalah. Nah ini berarti gini Bang. dia menggunakan filosofi ini pegadaian ya. Jadi begini maksud saya, bisa jadi pergantian PJ Sitopo dengan Bakri yang durasinya hanya beberapa bulan ke depan ini karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsi ke-PJ-nya atau administratifnya, sehingga masyarakat yang merasa dirugikan, masyarakat Bogor yang merasa dirugikan akhirnya beriak atau mempermasalahkan. Nah, karena ini bukan produk politik, ini hanya produk kepentingan administratif, tinggal diganti aja. Ya, yang penting bukan dia lagi. Masyarakat terkena bobokan. Tapi secara regulasi kebijakan tetap dirugikan. Kan begini Bung Gara. Bung Gara kan pernah duduk di perguruan tinggi sama dengan saya seperti itu. Ketika kita aktif di perguruan tinggi, ya. Nah di situ di perguruan tinggi itu ada yang namanya senat fakultas, ada senat universitas. Saya ingat betul, ketika saya mencalon ketua senat fakultas ilmu sosial politik, ya, itu persyaratan utama oleh saya itu pernah mengikuti Mas Tama, kalau bahasa gaulnya ospek, masa ta'aruf mahasiswa. Itu persyaratan ketika ingin dia menjadi calon ketua senat. Sekarang BEM. Ya kan? Ya sekarang BEM, eksekutif mahasiswa. Terus yang kedua, dia mengikuti yang namanya kegiatan mahasiswa yang reguler dulu kan, seperti mungkin kalau di kita di Muhammadiyah nggak boleh, dia harus IMM. Contoh kan saya seperti itu ya. Terus yang lain katakan mungkin bercinta, mungkin rohis, mungkin banyaklah kegiatan. Ya, dulu ada MMU, ada segala kegiatan mahasiswa. Nah ini menjadi poin penting ketika kita ingin mencalonkan jadi ketua senat. Belum dipilih, baru mencalonkan. Nah sekarang kepala daerah, bupati, kota, gubernur kan sama urutannya. Mereka berjuang, menggempur dirinya, ya kan? Bagaimana persaingan dengan partai politik dia sendiri, bagaimana di persaingan dengan dengan mengarik hati masyarakat. Nah ini kan pertemuan utama. Nah tiba-tiba nyelonong tuh jabatan politik ini. Yang diambil administratif. Ya dari administratif, ya nggak bisa lah. Dari mana otak benernya? Nggak ada bener-bener deh. Ini jabatan organisasi politik. Sakit itu di sini. Nah, iya. Tiba-tiba dia mengambil seluruh kebijakan sama. Dengan perangkat yang sama, anggaran yang sama, jenis kelaminnya yang beda. Kalau PJ, katakanlah PJ ini beda
pandangannya, lu administratif aja. Lu tinggal pun rumah, tinggal tipe 21. Jangan ada pendopo lah katakan. Mobil lu ganti mobil carry katakan. Itu masih masuk akal gitu kan. Nah kalau sama ini. Makannya sama, tempat tinggalnya sama. Iya. Ini memang sebuah tragedi pikir saya, pemirsa, dengan hadirnya PJ dimanapun berada, terutama juga di Kabupaten Bogor yang tidak sampai selesai lalu diganti. Riak adalah sebuah akumulasi dari peristiwa-peristiwa yang memang harus disikapi, dan masyarakat Bogor ya kita tahu dengan kemajemukannya, kecerdasannya dan segala macam adalah bagian dari dorongan, bagian dari pengawalan kemajuan di Kabupaten Bogor. Jadi ketika masyarakat Bogor itu akhirnya mempertanyakan, mempermasalahkan, bahkan mendorong bagaimana PJ yang bukan produk politik tapi produk kepentingan administratif harus diganti dengan serta-merta, akhirnya diganti, tentu menjadi sebuah pertanyaan besar. Dan sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, pergantian PJ sudah berjalan, sudah berlangsung. PJ baru ini kita harapkan tidak lagi menjadi pemicu riak ya, pemicu riak terkait dengan kebijakan administratif yang hanya katanya menjalankan kebijakan yang sudah ada. Dan tentu nih Bang, menjelang pilkada, bahwa PJ yang hadir tentu akan diganti oleh pemimpin definitif yang memang produk politik. Apa kriteria pemimpin Bogor yang layak, mampu, kita anggap mampu untuk di Bogor ini dari kacamata Bang Dini sebagai pengamat kebijakan publik? Terima kasih Bang Kara, ini sudah saya tadi sudah banyak kita omong-omong. Nah, ketika seorang ingin menjadi pemimpin, apalagi Bogor, itu kan pertama itu harus paham juga, pertama adalah demografi, yang kedua geografi. Nah, ya kan, kalau bicara demografi kan bicara jumlah penduduk juga. Nah, makanya ada disebut dengan bonus demografi. Nah, Kabupaten Bogor ini sudah 6 juta. 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan kalau tidak salah, kalau bukan seperti itu. Nah kan harusnya dipahami dulu. Sekarang Kabupaten Bogor 40 kecamatan nih, Bogor Timur juga sudah masuk plotting adalah sebuah kabupaten baru, otonom baru. Bogor Barat yang lebih dulu, kakaknya juga lebih dulu, sudah puluhan tahun. Nah ini kan, apakah ini menjadi suatu jalan keluar? Bisa jadi jalan keluar. Udah terlalu sumpah 6 juta ini. Nah ini karena ini moratorium yang belum dicabut oleh pemerintah pusat, ya kan? Nah otomatis kan 40 kecamatan tetap berjalan. Nah di situ kan ada apa sih sebenarnya persoalan? Jelas kalau penduduk paling jelas banyak permasalahan dari segi pendudukan, administratif kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Nah uangnya kan pasti harus dibagi-bagi. Betul nggak? Di 40 kecamatan. Nah iya, sekarang lihat dulu nih, Kabupaten Bogor ini ada yang dana alokasi khusus, ada alokasi umum dari pusat. Kabupaten Bogor ini masih dibantu apa nggak oleh pusat? Dari anggaran kurang lebih 10 atau 11 triliun? Hampir 10. Nah, ya kan? Nah, lebih besar tidak bantuan dari pusat. Nah, kalau masih belum besar bantuan dari pusat, dan ADAU-nya berarti kan masih lemah segi pembangunan. Ya kan? Nah sekarang bagaimana pemimpin pilkada ke depan, pilihan kepala daerah yang bisa memimpin Bogor ke depan? Pertama adalah dia mempunyai strategi apa ya? Seperti dia punya visi misi yang kuat. Untuk apa? Untuk bisa membuktikan yang namanya demografi dan geografi. Nah kan geografi antara barat ke timur itu kan luar biasa jauhnya geografinya, ya kan? Terus sekarang titik kerusakan jalan, jembatan dan lain-lain di mana posisinya? Kan banyak itu.
Nah itu harus dipikirkan. Yang kedua, jangan pemimpin ke depan itu jangan banyak berubah alih fungsi. Kalau sawah aja, jangan lahan basah diganti perumahan, fabrikasi. Nah ini dia mah nyusuk, ya kan? Kan Bang Bara tahu, ya kan? Laboratorium padi itu kan ada di Bogor di dunia itu, seperti itu. Nah ini bisa katakan, jadi pemimpin ke depan visi misinya harus kuat, harus bisa anggaplah mengistimewakanlah warganya dan menggembirakan warganya juga, seperti itu. Lebih ke depan. Nah, untuk menjawab tantangan demografi dan geografi beda. Kalau geografi kewilayahan, kalau demografi penduduk dan lain sebagainya. Itu ya syarat. Dari bonus demografi yang terjadi saat ini sudah menjadi harapan capaian dari kacamata Bang Didi sebagai pengamat publik. Iya kan, bonus demografi ini kan begini Bang Ara. Dari segi usia, itu dari usia produktif, ya kan 12, 15 sampai 60 tahun itu adalah sampai 65 kan, itu adalah bonus demografi orang-orang yang masih kuat bekerja, saya kan. Nah dari kan itu, Kabupaten Bogor dari 6 juta itu yang paling banyak bonus demografinya. Maksud saya dari bonus demografi terkait dengan kebijakan publik atau kepemimpinan yang saat ini berjalan dan akan terjadi, itu sudah sesuai harapan nggak? Misalnya pada usia produktif tersedia nggak lapangan kerjanya, ya kan? Pada usia-usia ya katanya lansia, adakah kenyamanan di lingkungannya? Ini kan terkait dengan harapan ke depan bagaimana pemimpin itu aware dengan keadaan bonus demografi yang ada. Pertanyaan bagus. Jadi kalau bicara masalah kesempatan kerja, apakah ini masih nganggur? Sekarang ini saya dengar berita juga nih, baca juga pernyataan Menkeu. Sekarang ini kelas menengah menurun, nyaris bangkrut. Kelas menengah itu kan kalau tabungan itu ya udah tergerus semua, pakai konsumtif pakan seperti ini kan membahayakan. Nah ini kalau Kabupaten Bogor saya kira pemimpin ke depan benar-benar harus benar-benar aware itu menyediakan lapangan kerja yang luas, harus menyediakan lapangan kerja luas. Terus orang-orang yang potensial produktif dimanfaatkan. Seperti itu, dimanfaatkan. Model-model seperti Bang Gara, abang-abang ini termasuk saya. Ini orang-orang yang potensial dimanfaatkan usia produktif. Bonus demografi. Memiliki seorang Bang Gara, seorang Didi Purwonto, abang-abang yang di sini kan bonus demografi. Dalam hal apa? Di dalam skillnya dalam sesuatu. Kan ini yang bonus demografi itu orang tidak hanya umurnya sesuai itu dengan bonus, tapi juga orang yang punya skill. Kalau bahasa Solonya dikit itu, the right and the right place. Nah ini yang menjadi catatan bahwa lapangan pekerjaan itu menjadi pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Jadi sehebat apapun suatu luas apapun banyaknya masyarakat, kalau ekonominya tidak tumbuh, itu sangat rugi dan sangat bahaya. Seperti itu. Masuk di Kabupaten Bogor ya, harapannya akan tumbuh. Iya itu, saya bicara Kabupaten Bogor ya, seperti itu. Ya pemirsa, bagaimana terkait dengan banyak hal yang telah kita bicarakan, dari mulai pergantian PJ yang menjelang akhir tahu-tahu diganti, lalu ada terkait dengan riak masyarakat Bogor, pergantian PJ yang kita tahu para aktivis, tapi juga tidak bisa disalahkan karena itu hanya sekedar menjalankan administrasi. Tetapi dari obrolan ini kita sudah tahu bahwa ternyata PJ itu adalah perampok demokrasi, karena regulasi yang benarnya adalah produk politik atau produk demokrasi. Dan telah kita harapkan semoga pemimpin ke depan itu mampu mengevaluasi terkait dengan regulasi
kebijakan PJ dan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Masuk kepada Kabupaten Bogor yang telah berjalan terkait dengan persiapan pilkada. Tadi juga kita sudah bincang-bincang bagaimana ke depan pemimpin Kabupaten Bogor harus mampu memahami dua hal, yaitu bonus demografi sama geografi. Karena Kabupaten Bogor yang begitu luas tidak bisa serta-merta dipimpin oleh orang yang bukan seorang organisatoris atau sekedar administratif aja. Dan closingnya nih Bang Didi dari obrolan kita terkait dengan dua hal ya. Kalau tadi kita menarasikan 3 hal, sekarang kita tunjukkan jadi 2 hal. Satu, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita saat ini masih dipimpin oleh PJ. Harapan Bang Didi apa? Dan karena besok kita pilkada serentak, harapan pada pemimpin yang nanti terpilih juga apa? Closingnya Bang Didi. Terima kasih Mbak Tara atas tadi ya, saya melihat banyak, saya sedikit saja. Untuk PJ yang hari ini diberikan waktu tidak sampai 5 bulan ke depan ini, laksanakan saja kepakawal pilkada secara itu, ya kan? Karena memang tidak ada tugas lain lagi kecuali mengawal pilkada secara sukses, jujur dan adil. Itu PJ. Terus yang untuk harapan bupati ke depan yang terpilih, tentu saja bupati yang sudah memiliki jam terbang politik yang panjang, organisatoris, mampu menjabarkan keinginan daripada masyarakat, dan kami juga ini siap bahu-membahu membangun, karena tanpa ada sinergitas, tanpa ada kebersamaan itu akan sia-sia. Jadi kita bahu-membahu Kabupaten Bogor di dalam suksesi pilkada ini. Itu saja mungkin. Intinya siap mengawal lah ya. Mengawal dan mengisi. Mengawal dan mengisi. Mengawal dan mengisi. Jangan cuma mengawal ya. Mengawal saja tidak bagus. Oke, demikian pemirsa Kabar Pokja Podcast, bagaimana bincang-bincang kita dengan Bang Didi Forkon, pengamat kebijakan publik yang begitu menyala dalam diskusi kita, dan kita bertemu lagi dalam kesempatan yang sama tetapi dengan tema yang berbeda. Oke Bang Didi, Terima kasih Bu Sarah. Ya. Salam ya, sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai bertemu lagi, saya Putra Gara di acara Kabar Pokja Podcast. Kabar Pokja Podcast membicarakan banyak hal dari mulai ekonomi, politik, budaya, dan segala macamnya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bang Didi Forkon. Didi Forkon ini seorang pengamat kebijakan publik di Kabupaten Bogor. Selamat datang, Bang Didi. Terima kasih, Yara. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Iya, ini